Ada kabar besar nih dari dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah, lewat Kementerian Pendidikan, baru saja mengumumkan sistem ujian nasional yang benar-benar baru dan terpadu. Wah, ini perubahan yang signifikan banget loh. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih artinya ini semua buat kita? Nah, kalau Anda adalah seorang siswa, orang tua murid, atau bahkan guru di Indonesia, well, pembahasan kali ini penting banget buat Anda. Kenapa? Karena kita akan kupas tuntas semua yang perlu Anda tahu soal perubahan besar ini. Tenang aja, kita akan bahas satu persatu, langkah demi langkah. Betul sekali, perubahan besar di sistem ujian nasional kita sudah di depan mata. Tapi jangan langsung pusing duluan mikirin aturannya yang ribet ya. Tugas kami di sini adalah menyederhanakan semuanya buat Anda. Pokoknya tujuan utamanya adalah bikin semua ini jadi jelas dan gampang banget dimengerti. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Pertanyaannya kan, apa sih sebenarnya tes nasional yang baru ini? Terus, yang lebih penting lagi, kenapa harus diubah? Nah, ini dia poin kuncinya. Sebenarnya ini tuh bukan cuma satu tes baru. Bayangin aja, ini kayak acara 2 dalam 1. Ada tes kemampuan akademik atau TKA, yang fokusnya ke hasil belajar kamu sebagai individu. Lalu ada asesmen nasional atau AN, yang tujuannya beda banget, buat memotret dan meningkatkan kualitas sekolah secara keseluruhan. Jadi, TKA buat nilai kamu, AN buat nilai sekolah. Dan sekarang, keduanya dijalanin barengan dalam satu waktu. Terus, kenapa sih digabungin? Jawabannya, kalau kita lihat dari dokumen resminya, adalah demi efisiensi dan efektivitas. Ya, masuk akal sih. Dengan menyatukan dua tes besar ini jadi satu, harapannya prosesnya jadi lebih ringkas dan gak bertele-tele buat semua orang, baik siswa, guru, maupun sekolah. Oke, pertanyaannya sekarang, siapa aja nih yang bakal ikutan sistem tes baru ini? Penting banget buat kita tahu kan? Yuk, kita lihat detailnya. Jadi, yang jadi peserta utamanya adalah para siswa di akhir setiap jenjang pendidikan. Catat ya, kalau kamu anak kelas 6 SD, kelas 9 SMP, atau kelas 12 SMA dan SMK, nah berarti kamu nih yang bakal jadi peserta utama dalam sistem TKA dan AN yang baru ini. Tapi tunggu dulu, ternyata bukan cuma siswa loh. Semua guru dan kepala sekolah juga ikut berpartisipasi. Tapi tenang, mereka nggak diuji kok. Tugas mereka adalah mengisi survei lingkungan belajar. Nah, partisipasi mereka ini penting banget untuk dapat gambaran utuh soal gimana sih kualitas belajar mengajar di tiap sekolah. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran nih. Apa aja sih isi tesnya? Materi apa yang bakal keluar? Yuk kita intip bareng-bareng. Untuk bagian TK-nya atau tes akademiknya, ini dia mata pelajaran wajibnya. Buat kalian yang di SD dan SMP, yang diuji itu bahasa Indonesia dan matematika. Simpel kan? Nah, kalau untuk anak SMA dan SMK, ada tambahan satu lagi, yaitu bahasa Inggris. Nah, khusus buat yang SMA dan SMK, ada yang seru nih. Kalian nggak cuma diuji mapel wajib, tapi juga dikasih kesempatan buat milih. Jadi kalian harus pilih 2 mata pelajaran tambahan lagi sesuai dengan minat atau jurusan kalian. Bisa fisika, ekonomi, atau bahkan teori kejuruan kalau kamu di SMK. Keren kan? Oke, itu tadi TKA. Sekarang kita pindah ke Asesmen Nasional atau AN. Ini ada 3 bagian. Pertama, AKM. Ini intinya ngukur kemampuan dasar kamu dalam membaca, alias literasi, dan berhitung, alias numerasi. Kedua, ada survei karakter. Nah, ini buat melihat profil kamu sebagai pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Yang ya, seperti namanya, buat menilai gimana sih kualitas belajar di sekolahmu. Oke, kita udah tahu apa itu tesnya dan siapa aja pesertanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Nah, di bagian ini, kita akan pandu perjalanan kalian, mulai dari daftar sampai hari H ujian. Proses pendaftarannya sebenarnya cukup panjang kalau kita lihat aturan resminya. Tapi, buat kamu sebagai siswa, intinya cuma ada 4 langkah ini. Gampang kok, semuanya nanti akan dikoordinasi sama sekolah. Jadi, pesan pentingnya, jangan sampai ketinggalan info dari sekolah ya. Nah, ini contoh jadwal buat anak SMA atau SMK. Ujiannya bakal berlangsung selama 4 hari. Bisa dilihat, tes akademik sama surveinya itu disebar di hari yang beda-beda. Tujuannya apa? Biar kalian tetap fokus. Oh ya, catatan penting nih. Buat yang SD dan SMP, jadwalnya lebih singkat kok. Cuma 2 hari aja. Nanti pas hari H, di ruang ujian, kalian akan ketemu 2 sosok penting ini. Ada proktor, anggap aja dia ini ahli IT di ruangan itu. Kalau ada masalah sama komputer atau aplikasi, dia jagonya. Terus ada pengawas ruang. Tugasnya memastikan ujian berjalan adil dan sesuai aturan. Jadi jangan sungkan ya buat minta tolong ke mereka kalau ada kendala. Oke, kita udah bahas detailnya dari A sampai Z. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat the big picture-nya. Sebenarnya, buat apa sih semua ini? Apa tujuan akhirnya?
Dari semua proses yang kelihatannya rumit ini, pada akhirnya akan ada dua hasil utama. Dan keduanya ini punya tujuan yang beda banget. Nah, ini dia kedua hasil itu. Pertama, buat kamu sebagai siswa, kamu akan dapat sertifikat pribadi yang namanya SHTKA. Isinya ya hasil tes akademikmu. Ini punya kamu sendiri. Kedua, buat sekolah. Sekolah akan dapat yang namanya rapor pendidikan. Ini bukan rapor biasa, tapi analisis lengkap yang dipakai buat perbaikan mutu sekolah ke depannya. Jadi jelas ya, satu buat individu, satu lagi buat sistem. Dan biar kita semua tahu, kalau ini bukan main-main, ini semua sudah resmi loh. Aturan mainnya tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor 56 yang ditandatangani langsung oleh Menteri kita. Jadi ini adalah kebijakan yang sudah sah dan akan jadi standar nasional kita bersama ke depannya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, semua ini ujung-ujungnya soal data. Data kemampuan siswa dan data kualitas sekolah. Pertanyaan besarnya sekarang, bagaimana data baru yang super lengkap ini akan dipakai untuk benar-benar mengubah dan meningkatkan mutu pendidikan kita? Nah, ini adalah PR besar kita bersama, dan jawabannya patut kita nantikan di masa depan.